Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 17 November 2023 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai ke 10. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau membangunkan kami dari istirahat kami, dan kami boleh bangun sebagaimana adanya kami saat ini. Tuhan Yesus, sebelum memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca, merenungkan dan memahami firman Tuhan, dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa yang kami bawa beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai ke-10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Tuhan bisa memakai siapa saja. Nakualan bahasa Toraya. Minda bangmu maadin napake puang. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, berkat tidak hanya berupa uang, jabatan, kesehatan, tetapi kehadiran orang lain dalam kehidupan kita adalah berkat yang luar biasa. Jika kehadiran orang lain adalah berkat,
Maka pernahkah kita mensyukuri kehadiran orang lain di kehidupan kita? Kelahiran Musa tidak seperti kelahiran seorang bayi pada umumnya yang berita kelahirannya tersebar kepada orang lain. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan bagaimana Musa yang baru lahir disembunyikan oleh orang tuanya hingga berusia 3 bulan. Ibu Musa menyembunyikan bayi tersebut karena perintah Raja Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani, yang bisa kita baca dalam Keluaran 1 ayat 16. Keluarga Musa tentu tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan perintah Raja Fir'aun, dan sudah pasti mereka sangat tertekan pada waktu itu. Di tengah pergumulan itu, Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan mereka terus berada dalam keadaan yang tertekan dan ketakutan. Perjuangan ibu Musa yang berusaha agar Musa tetap hidup tidak berakhir sia-sia. Tuhan memakai putri Fir'aun untuk menyatakan penyertaan bagi Musa. Bisa saja putri Fir'aun membunuh Musa sesuai perintah ayahnya, tetapi pada kenyataannya putri Fir'aun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa dari tangan ayahnya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sedang bergumul oleh karena banyaknya persoalan yang kita hadapi, yakinlah Tuhan tidak tinggal diam. Ia tahu pergumulan yang sedang kita alami. Orang lain bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan penyertaan dan pertolongannya. Bahkan kita pun juga dapat dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Mari teruslah menjadi berkat lewat kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa dalam pergumulan kami, dalam setiap hal yang kami hadapi, Tuhan pasti menghadirkan orang-orang di sekitar kami yang juga akan menolong kami. Dan biarlah Tuhan, kami pun bisa menjadi alat Tuhan yang bisa hadir di tengah pergumulan orang-orang di sekitar kami. Beri kami hati yang peka dan beri kami kemauan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sekitar kami. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami, mungkin yang dalam kelemahan tubuh, dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, dalam bangku kuliah. Tuhan kiranya hadir menolong mereka, dan biarlah saudara-saudara kami boleh yakin bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya sertai ya Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Biarlah mereka boleh memerintah hanya seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dengan tekun menyampaikan firman Tuhan. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, biarlah perkataan Tuhan saja yang mereka boleh sampaikan, bukan dengan kehendak mereka, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga yang mendukung pelayanan. Berkatilah ya Tuhan, berkati para donatur agar boleh tetap
menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami dalam usia indah mereka. Berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap yakin bahwa Engkau beserta dengan mereka. Juga anak-anak kami dalam bangku kuliah, berkati Tuhan. Dalam bangku sekolah, biarlah mereka boleh dengan tekun mencari ilmu, dan biarlah mereka boleh melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Sertai segala rencana aktivitas kami hari ini, biarlah boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu, dan kami gunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.